Oke, kali ini kita bakal ngomongin tentang media penyimpanan, dan di samping saya ini ada salah satu NAS dari Synology, yang mana mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu kalau Synology ini merupakan salah satu vendor juga produsen NAS terbesar saat ini. Dan untuk yang dikirimkan ke kita saat ini adalah seri NAS DS720 Plus, di mana seri ini diperuntukkan untuk kebutuhan small office atau home office, di mana fungsi utamanya adalah sebagai pusat penyimpanan data. Tapi bukan seperti penyimpanan data pada umumnya seperti di flash disk atau di hard disk eksternal gitu. Ini beda. NAS itu punya fitur-fitur yang beda sebagai pusat penyimpanan data dan akan kita bahas di video ini. Dan DS720 Plus ini merupakan produk baru dari mereka yang baru launching di Indonesia sekitar kurang lebih 18 Juni kemarin. Dan terima kasih untuk Synology yang udah kirim barangnya di sini, jadi saya bisa review dan share juga kepada teman-teman seberapa pentingnya memiliki NAS ketika kalian mulai fokus untuk membangun bisnis, atau mungkin kalian yang udah punya kantor sendiri, atau mungkin kayak aku yang gunain NAS ini untuk sharing project dengan tim aku. Itu bisa juga. Dalam produk pembelian kalian akan dapatin satu packaging seperti ini. Kotaknya bagus, compact gitu kan. Sebenarnya ini udah saya buka, udah saya pakai juga, cuma saya ingin sharing aja pengalaman unboxingnya sama teman-teman gitu. Oke, kita singkirin ke sini. Pertama kita dapat satu manual guideline-nya, manual installation guide-nya. Kemudian di sini ada satu unit NAS-nya. Seperti ini, nanti dibungkus seperti ini. Kemudian di dalamnya ada lagi kabel powernya, sama 2 kali kabelan. Oke, 2 kali kabelan. Karena di sini nanti ada port 2 kali LAN di sini. LAN 1, LAN 2. Oke, mungkin seperti itu aja ya. Sama di sini kita dapat juga baut untuk kalau kalian ingin pasang SSD di dalam ini. Sama ini kunci slot harddisknya. Nah, untuk storage-nya sendiri aku pakai 6 TB Iron Wolf. Ini fungsinya memang untuk penggunaan NAS, harddisknya jadi khusus ya teman-teman. Kalau kalian beli itu Iron Wolf, ada Iron Wolf biasa, ada Iron Wolf Pro, yang ini yang versi Pro nya 6 TB. Sama buat SSD, maksud saya buat cache-nya saya pakai SSD M.2 970 Evo Plus dari Samsung. Ini 500 GB, jadi teman-teman harus punya ini 2. Nah, nanti si NAS ini butuh 2 M.2 ini. Jadi kalian harus punya 2 keping. Bisa 250 atau 500 terserah kalian. Nah, cara pasangnya juga sederhana. Kita tinggal buka aja. Masuk kelas. Nah, kebuka kayak gini. Terus kita tarik. Setelah itu kita buka bracketnya di sini, kita buka dulu. Nah, kalau kalian pakai SSD, kalian bisa nanti pasangin baut di sini. Nanti tinggal kalian baut, tadi bautnya ini udah ada nih. Nah, sekarang kita pasang si harddisknya ini, Iron Wolf-nya. Seperti ini. Nah, kita selipkan aja. Ya, seperti ini teman-teman. Kemudian kita pasang bracketnya. Setelah itu
SSD kita tadi yang M.2 kita pasang di belakangnya. Jadi saya nggak pernah pakai NAS yang seri sebelumnya ya, tapi di seri DS720 Plus ini dia itu terdapat slot SSD sendiri untuk charge-nya ya, maksud saya. Jadi dia nggak makan lagi slot yang ini, slot utamanya buat hard disk. Nah, kalian harus pasang dua-duanya kalau bisa. Kalau budgetnya baru satu, misal kalian beli yang versi 250 GB, nggak masalah juga. Tapi kalau bisa sih dipasang untuk dua-duanya. Kemudian untuk spesifikasinya sendiri, DS720 Plus ini dilengkapi dengan prosesor Celeron quad-core up to 2,7 GHz. Kemudian juga didukung dengan 2 GB DDR4 memori, itu expandable to 6 GB. Kemudian terdapat 2-bay hard disk storage, dan ada 3 tahun garansi expandable to 5 tahun yang diberikan oleh Synology. Untuk langkah instalasinya, teman-teman perlu masuk ke Find Synology. Nah, nanti dia akan melakukan pencarian secara otomatis, dan apabila NAS kalian sudah ditemukan, kalian tinggal install. Ini NAS yang saya punya, sudah ada namanya Sakti Studio, karena sebelumnya saya udah pakai, sudah saya coba juga. Nah, jadi seperti ini, nanti kita tinggal connect. Di sini kalian masukkan akun, sebelumnya nanti kalian akan disuruh bikin akun seperti itu. Nah, sekarang kita udah masuk dan ini merupakan interface dari Synology. Di sebelah kanan ini ada widget yang berfungsi untuk monitoring status dan performa NAS kita. Saat ini NAS saya itu dalam keadaan baik, dan di sini ada untuk monitoring CPU juga RAM-nya gitu. Dan di sebelah kiri ini adalah kumpulan app yang nanti kalian pakai untuk manajemen NAS kalian. Seperti di sini ada control panel atau juga storage manager di sini. Dan ini adalah aplikasi-aplikasi yang nantinya sudah ada ketika kalian menginstal NAS kalian. Jadi ini bawaan default dari Synology-nya. Dan juga kalian bisa menambah beberapa aplikasi jika kalian butuhkan. Tapi secara default apa yang ditawarkan oleh Synology untuk saya saat ini dalam pemakaian saya 2 bulan terakhir ini, itu udah cukup. Tapi kalau kalian ingin mencoba-coba silahkan aja, karena ini semua aplikasi-aplikasi yang dibuat dari Synology dan pastinya mendukung pekerjaan kita. Ya, ngomongin tentang media penyimpanan memang nggak ada habisnya gitu. Kalau biasanya, mungkin seperti teman-teman di rumah, saya juga sebelum memiliki NAS ini, saya pakai flash disk atau hard disk eksternal untuk mindahin beberapa file yang gede di beberapa device mungkin. Dan setelah aku pindah menggunakan NAS, kita tahu kalau NAS ini punya beberapa fitur dan aplikasi-aplikasi pendukung ya, yang mungkin aku nggak bisa ceritakan semua karena banyak banget. Tapi setidaknya dalam 2 bulan terakhir ini aku menggunakan NAS, setidaknya ada 5 benefit yang benar-benar membantu dalam proses kerja aku. Pertama ya, kita lebih efisien dalam penggunaan storage kita. Kalau biasanya kita menggunakan flash disk ataupun hard disk eksternal gitu kan, kita copy dari laptop A ke laptop B, jadinya kita punya 2 file yang sama di 2 device yang berbeda gitu. Nah, kalau kita menggunakan NAS tentu lebih efisien dalam hal penyimpanan data. Kenapa? Karena kita cuma butuh 1 file yang nantinya akan diakses oleh beberapa device. Jadi kita nggak perlu ngopi file yang sama di beberapa device kita. Itu istilahnya buang-buang storage kita aja lah. Kemudian yang kedua adalah saat aku misal bekerja dengan tim aku. Kalau menggunakan flash disk atau hard disk atau tidak menggunakan NAS ini misal, itu sangat sulit untuk kita melakukan manajemen file. Yang kedua, kita sangat sulit untuk melakukan monitoring file kita gitu. Kenapa? Karena setiap laptop, misal rekan kerja kita itu punya filenya masing-masing gitu. Kalau dengan NAS, mereka cukup datang ke tempat kita misal dan akses NAS dengan akun
yang sudah kita berikan ke mereka. Jadi kita bisa monitoring filenya, kita bisa lihat, oh file ini dikerjakan sama si A, file ini dikerjakan sama si B. Jadi kita bisa bikin manajemen file yang baik, monitoring juga secara real time gitu. Itu enaknya. Ketiga, kalau kita ngomongin tentang privasi. Nah, kalau teman-teman tahu 2 bulan terakhir ini aku sibuk mindahin beberapa file ke NAS ini. Dan pertanyaannya apakah itu aman gitu. Sementara NAS ini kan kita tahu bisa diakses oleh beberapa orang. Bagaimana dengan data-data kita yang tidak ingin diakses oleh orang lain? Nah, sebagai admin dari NAS ini, aku bisa mengontrol akun mana saja dan file mana saja yang bisa dia akses gitu. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalau setiap orang yang ingin mengakses NAS ini, itu punya akun. Dan kalian sebagai admin bisa membatasi pergerakan setiap akun dalam mengakses file-file yang ada dalam NAS ini, maksud saya. Jadi kalian gak usah khawatir tentang itu. Keempat adalah, yang ini yang wajib kalian tahu kenapa setiap studio desain itu wajib atau benar-benar saya rekomendasiin harus memiliki NAS. Pertama, kalau kalian tahu software-software desain, misal di arsitektur seperti AutoCAD, SketchUp, atau software-software BIM, atau misal yang buat content maker kayak produk-produk dari Adobe. Misal yang aku pakai itu kayak Adobe Photoshop, kemudian ada Adobe Illustrator, ada Adobe Premiere. Nah, software-software ini mulai membuat sistem kolaborasi real time gitu. Yang mana sistem kolaborasi real time ini adalah memungkinkan beberapa user untuk bekerja sama pada beberapa file di waktu yang sama. Dan tentu dengan sistem kolaborasi seperti itu, pekerjaan kita lebih efisien, lebih cepat. Tapi kalian cuma bisa akses fitur-fitur itu jika kalian punya sistem penyimpanan data terpusat gitu. Nah, salah satunya jika kalian menggunakan NAS dari Synology ini. Dan aku rekomendasiin ini untuk awal karena selain harganya murah, ini juga versi terbaru mereka, beberapa ada upgrade-upgradean terbaru di versi ini. Jadi, kalau kalian berpikir untuk membangun studio desain sendiri, saya rekomendasiin untuk memiliki NAS. Itu wajib. Nah, yang kelima adalah tentu kenapa orang membeli NAS itu ya karena ada sistem namanya auto backup-nya gitu. Dan Synology punya sistem auto backup yang menurut saya canggih, yang saya juga udah gunain, dan ya itu menjadi alasan utama kita kenapa kita beli NAS gitu. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang ditawarkan oleh Synology DS720 Plus ini. Dan apalagi kalau kita ngomongin aplikasi-aplikasinya yang banyak itu, mungkin video ini akan lama sekali ya. Tapi saya ingin tegaskan kalau secara default apa yang diberi sama Synology ini itu sudah sangat mewadahi pekerjaan saya sebagai desainer atau content creator lah. Dan mungkin untuk kedepannya saya akan buat satu video bagaimana saya bekerja secara teknis, saya bekerja dengan Synology ini. Nanti teman-teman tunggu aja di video selanjutnya ya. Dan pertanyaannya adalah seberapa penting sih kita memiliki NAS? Nah, jawabannya kalau menurut saya ya, itu bisa penting, bisa nggak penting. Bisa nggak penting kalau kalian menggunakan NAS cuma untuk kebutuhan personal kalian. Yang aku maksud di kebutuhan personal ini adalah ketika kalian gunain NAS untuk diakses sendiri dan untuk kebutuhan backup data doang. Untuk kebutuhan backup data doang. Menurut saya itu buang-buang uang ya. Kita tahu kalau harga NAS ini ya, saya nggak bilang mahal ya, saya bilang ini harga yang worth it sekali untuk kita punya, untuk kita beli. Tapi kalau kalian gunainnya cuma untuk backup data, ya saya mending prefer untuk beli hard disk yang biasa dengan storage yang gede, kemudian kita pakai untuk backup data kita. Itu lebih efisien ya. Saya nggak mau beli NAS cuma untuk pakai backup data gitu, karena satu unit NAS-nya sendiri itu kalau cuma untuk hitungannya untuk backup data doang, tentu itu ya buang-buang duit namanya. Tapi untuk kalian yang saat ini ingin membangun bisnis kalian, atau mungkin kalian udah punya kantor kecil dengan beberapa karyawan, atau mungkin kalian yang bekerja di sektor desain, atau mungkin kalian seorang content creator, saya sangat rekomendasiin untuk memiliki NAS. Karena seperti apa yang saya katakan sebelumnya, dengan NAS itu sangat mempermudah kita untuk melakukan kolaborasi dalam bekerja serta manajemen file dengan baik.
Ya, jadi saya sangat rekomendasiin untuk kalian yang ingin membangun studio desain sendiri, atau mungkin yang kalian punya bisnis, atau mungkin kalian udah punya kantor, nggak ada salahnya untuk mencoba NAS ini. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini saja. Jika kalian punya beberapa pertanyaan tentang NAS, silahkan tanya di kolom komentar. Dan beberapa file tentang instalasi secara teknis ada di deskripsi saya juga. Saya kasih nanti linknya di sana. Dan ya, semoga video ini berguna bagi kalian. Jika berguna, share sama teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian butuh video-video seperti ini. Ya, Bayu di sini, sampai jumpa di video selanjutnya.